Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Miroji dari kelas 4 PAIA. Saya kali ini akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu belajar melalui bahan visual. Langsung saja ke pembahasan konsep dasar visual. Konsep dasar visual ini menjelaskan yang pertama, literasi visual, yaitu kemampuan memahami informasi melalui gambar dan simbol visual. Kedua, kecerdasan visual spesial, yaitu kepekaan terhadap bentuk, warna, dan ruang. Nomor 3, gaya belajar visual. Siswa agar lebih mudah menyerap informasi melalui gambar, diagram, dan grafik. Lalu manfaat media visual adalah: pertama, meningkatkan minat belajar karena tampilan menarik. Kedua, memperkuat daya ingat melalui visualisasi. Ketiga, memberi kepuasan belajar secara emosional dan estetik. Keempat, membangkitkan kreativitas siswa. Kelima, meningkatkan hasil belajar secara menyeluruh. Lalu ragam media visual, yakni media visual yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, visual cetak, yaitu berupa poster, grafik, atau kartun. Yang kedua, visual pajangan, yaitu berupa papan tulis, whiteboard, papan interaktif. Yang ketiga, visual proyeksi, OPH, proyektor, LCD, atau kamera digital. Visual cetak, yaitu contohnya seperti gambar digital, poster, atau bagan. Digunakan warna kontras, teks singkat dan jelas untuk menarik perhatian dan mudah dipahami. Untuk visual pajangan, contohnya seperti papan tulis, whiteboard, papan interaktif. Digunakan untuk diskusi di kelas, atau menulis rumus, mencatat ide siswa, dan membangun interaksi langsung. Yang ketiga, visual proyeksi. Alatnya seperti OHP, proyektor LCD, atau kamera digital. Ini cocok untuk presentasi, memperlihatkan gambar besar, video, dan dokumentasi pembelajaran secara visual. Berlanjut ke benda asli, yaitu media berupa benda nyata seperti alat rumah tangga, seperti pakaian hasil pertanian, binatang, atau memberikan pengalaman langsung yang konkret dan multisensorik dalam proses belajar. Perangkat lunak visual contohnya dibagi menjadi 2. Pertama, online, misalnya seperti MindMaster atau TeacherTab. Kalau yang offline, seperti PowerPoint atau Photoshop. Model adalah representasi 3 dimensi dari benda asli, contohnya globe, kerangka tubuh, simulator, dan mock-up. Ini digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang sulit dijelaskan secara verbal. Lalu ke studi kasus. Biasanya guru menggunakan LCD untuk menjelaskan sistem organ tubuh. Kedua, siswa membuat mind map menggunakan aplikasi inspiratif atau bisa menggunakan dengan Canva atau sejenisnya, PPT. Keduanya menunjukkan penggunaan media visual yang interaktif dan mendukung pemahaman. Dari kesimpulan tersebut, media visual adalah alat bantu pembelajaran yang efektif, serta penggunaan yang tepat dan kreatif dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa. Berlanjut pada bab ke-7, yaitu integrasi teknologi informasi dan komunitas dalam pembelajaran. Landasan hukum dan teori. Landasan hukum disebutkan Instruksi Presiden pada nomor 6 tahun 2001 yang menegaskan pentingnya pengembangan telematika termasuk penerapan TIK dalam pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan melalui kerjasama antar sektor, baik pemerintah maupun swasta, serta pelaksanaan pendidikan
berbasis TIK di semua jenjang. Landasan teoritis. Landasan teoritis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori Computer Mediated Communication atau disingkat CMC atau komunikasi mediasi komputer, menjelaskan bagaimana komunikasi melalui perangkat digital dapat mengubah proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu teori diffus inovasi. Ini menggambarkan tahapan dalam adopsi teknologi baru, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu teori komunikasi. Teori komunikasi ini mendasari bagaimana informasi ditransmisikan dan diproses dalam sistem pembelajaran berbasis TIK. Konsep TIK atau teknologi informasi melibatkan komputer dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk, seperti contoh dalam bentuk teks atau angka atau gambar. Urgensi TIK dalam pendidikan, seperti contoh e-learning. E-learning sistem pembelajaran daring berbasis platform digital. Yang kedua, sumber belajar digital. TIK memberikan akses luas ke berbagai bahan ajar digital. Lalu 3, kolaborasi dan komunikasi. Memungkinkan kerjasama real time antara siswa dan guru secara daring atau secara online seperti Google Meet kayak gitu dan lain sebagainya. Lalu strategi integrasi TIK. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan keuntungan relatif dari teknologi yang digunakan. Yang kedua, menetapkan tujuan dan metode penilaian pembelajaran. Ketiga, merancang strategi integrasi yang sesuai. Keempat, mempersiapkan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Kelima, mengevaluasi dan merevisi strategi secara berkala. Strategi ini juga mengacu pada tahapan dalam teori difusi inovasi, mulai dari tahapan pengetahuan sampai konfirmasi adopsi teknologi. Upaya mengatasi kendala sebagai berikut akan dijelaskan. Presentasi ini tidak hanya membahas kelebihan TIK, tetapi juga membahas kendala yang dihadapi, seperti contohnya kurangnya pelatihan bagi guru dan staf pengajar. Kedua, materi ajar yang belum sepenuhnya tersedia dalam bahasa Indonesia. Ketiga, kurangnya penguasaan bahasa Inggris. Keempat, kesenjangan akses internet yang belum merata. Solusi dari kendala tersebut mencakup pelatihan, pengembangan konten lokal, peningkatan kemampuan berbahasa asing, serta pemerataan fasilitas jaringan. Baik, kesimpulannya dari pembahasan tersebut yaitu menekankan bahwa integrasi TIK sangatlah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan efektif. Namun, integrasi ini memerlukan strategi yang matang, kesiapan sumber daya manusia, dan pemerataan infrastruktur agar manfaat TIK bisa dirasakan secara menyeluruh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh kelompok saya. Kepadanya saya persilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di bab 8. Bab 8 ini menjelaskan tentang integrasi media sosial untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama itu ada definisi integrasi teknologi. Apa itu integrasi teknologi dalam pendidikan? Penggunaan teknologi secara efektif dalam proses belajar mengajar untuk yang pertama menguasai keterampilan komputer, yang kedua membantu memecahkan masalah, yang ketiga membangun komunikasi yang aktif, yang keempat menciptakan budaya belajar
kolaboratif, dan dinamis. Selanjutnya itu ada 6 fase integrasi teknologi. Tahapan dalam mengintegrasikan teknologi yang pertama itu ada TPAJK, yaitu mengakses pengetahuan pedagogik, konten, dan teknologi. Terus yang kedua, keunggulan relatif, yaitu memilih teknologi yang paling efektif. Yang ketiga, tujuan dan penilaian yang menetapkan capaian dan cara evaluasi. Yang keempat, strategi integrasi, yaitu merancang implementasi teknologi. Yang kelima, strategi pengajaran, yaitu menyiapkan metode pengajaran. Dan yang keenam, evaluasi lingkungan, yaitu menyiapkan dan menilai suasana pembelajaran. Selanjutnya ada peran media sosial dalam pembelajaran. Mengapa media sosial penting dalam dunia pendidikan? Yang pertama, menyediakan platform kolaboratif seperti YouTube, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, menjadi sumber pembelajaran dinamis yang selalu diperbarui. Yang ketiga, memfasilitasi berbagai informasi dan kerjasama kreatif. Selanjutnya ada pengertian media. Yang pertama, media sebagai sarana pendidikan modern. Media adalah fenomena luas yang menciptakan koneksi dan kolaborasi. Setiap orang bisa membuat, mengedit, dan menyebarkan informasi secara terbuka. Selanjutnya ada pembelajaran berfokus pada siswa. Karakteristik student centered learning, yaitu yang pertama, konstruktivisme, ya siswa membangun pengembangannya sendiri. Yang kedua, fokus pada kebutuhan dan minat individu. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan diskusi dalam kelompok. Peran guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi sebagai fasilitator dan pembimbing. Selanjutnya ada mekanisme integrasi media sosial. Ada 3 bentuk interaksi dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, dosen ke mahasiswa, yaitu YouTube, Facebook, dan lain-lain. Mahasiswa ke mahasiswa lebih bebas melalui Twitter dan lain-lain. Dan yang ketiga, perbedaan fokus. Dosen lebih ke tujuan dan kontrol pembelajaran, serta mahasiswa lebih ke eksplorasi dan kolaborasi. Selanjutnya ada model integrasi ADUK, yang disingkat biasanya itu ADUK ya. Langkah strategi dalam integrasi media sosial. Yang pertama, A, analisis karakter siswa, kompetensi, dan tugas. Yang kedua, D, memiliki platform media sosial yang sesuai. Yang ketiga, U, menggunakan materi sesuai gaya belajar siswa. Yang keempat, K, melakukan evaluasi dan revisi berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan dan aksesibilitas. Hambatan dalam integrasi media sosial dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan dan jaringan yang terbatas. Yang kedua, hambatan fisik dan kognitif pada siswa tertentu. Yang ketiga, perlunya dukungan teknologi dan pendamping agar pembelajaran inklusif. Selanjutnya ada validasi dan rekomendasi. Langkah-langkah strategi untuk efektivitas. Yang pertama, analisis peserta didik berdasarkan gaya belajar dan taksonomi. Yang kedua, pilih media sosial yang relevan, misalnya YouTube, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga, kelola sumber daya instruksional agar mudah diakses dan digunakan. Terus yang keempat, evaluasi sejawat dan observasi sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 9, yaitu blended learning, pemanduan pembelajaran tatap muka dan online. Yang pertama ada pengertian blended learning. Blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran langsung di kelas seperti tatap muka dengan pembelajaran online seperti daring. Tujuannya adalah untuk memadukan kelebihan dua metode tersebut agar proses belajar lebih fleksibel, efektif, dan menyenangkan.
Yang selanjutnya metode blended learning. Yang pertama itu ada online learning. Pembelajaran menggunakan internet bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua face to face learning, yaitu pembelajaran tatap muka antara guru dan siswa secara langsung di dalam kelas. Selanjutnya ada online learning. Online learning memungkinkan siswa yang pertama belajar mandiri dengan perangkat digital, yang kedua mengakses materi dari berbagai sumber, yang ketiga berinteraksi lewat forum atau video pembelajaran. Sangat cocok untuk membangun kemandirian belajar dan literasi digital. Selanjutnya ada manfaat online learning. Yang pertama, materi bisa dipelajari ulang kapan saja. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Yang ketiga, melatih keterampilan menggunakan teknologi. Yang terakhir, menjangkau sumber belajar yang luas dan variatif. Selanjutnya ada face-to-face learning. Pembelajaran ini dilakukan secara langsung di kelas. Guru menjelaskan, berdiskusi, dan memberikan latihan secara langsung. Interaksi langsung membantu siswa memahami materi lebih baik dan bertanya saat ada kesulitan. Selanjutnya ada manfaat face-to-face learning. Yang pertama siswa lebih efektif bertanya dan berdiskusi. Yang kedua, penjelasan langsung dari guru mencegah kesalahpahaman. Yang ketiga, interaksi sosial lebih kuat. Dan yang terakhir, cocok untuk pelatihan keterampilan praktik. Manfaat blended learning yaitu belajar lebih fleksibel. Yang kedua, lebih efisien dalam penggunaan waktu, mengurangi kejenuhan, dan yang terakhir memberikan variasi belajar yang menyenangkan. Gabungan metode daring dan luring membuat pembelajaran lebih optimal. Yang terakhir itu ada kesimpulan, blended learning adalah solusi pendidikan modern yang memadukan teknologi digital dan pembelajaran langsung. Model ini membantu siswa belajar lebih mandiri, aktif, dan siap menghadapi tantangan belajar di era digital. Selanjutnya yang terakhir yaitu bab 10. Di bab 10 menjelaskan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada konsep pengajaran jarak jauh. PJJ adalah bentuk pendidikan formal tanpa tatap muka langsung. Guru dan siswa berada di tempat berbeda namun tetap dapat belajar dan berkomunikasi melalui media seperti internet, TV, radio, dan video konferensi lainnya. PJJ memungkinkan proses belajar tetap berjalan meskipun tidak ada pertemuan fisik secara langsung. Yang kedua ada syarat PJJ yang efektif. Agar PJJ berjalan efektif dibutuhkan perencanaan yang matang, fasilitas teknologi seperti laptop dan internet, kerjasama dari semua pihak seperti guru, siswa maupun orang tua dan pihak sekolah. Dukungan, pelatihan, dan kebijakan juga menjadi faktor penting. Selanjutnya ada komponen PJJ. Yang pertama diselenggarakan oleh institusi pendidikan. Yang kedua pemisahan lokasi antara guru dan siswa. Yang ketiga komunikasi dua arah yang interaktif. Dan yang keempat adanya dukungan sumber daya dan peran aktif instruktur. PJJ bukan kegiatan belajar mandiri biasa, tetapi tetap dalam struktur pendidikan yang jelas dan memiliki sistem penduduk. Selanjutnya, pemanfaat TIK dalam PJJ. TIK dalam PJJ meliputi yang pertama sarana atau prasarana seperti HP, laptop, internet, dan lain-lain. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dengan metode daring. Dan yang ketiga, metode komunikasi antara guru dan peserta didik. Semua aspek ini sangat mendukung agar proses belajar dapat berlangsung dengan lancar secara digital. Selanjutnya, kondisi lapangan. Meskipun alat dan koneksi internet cukup tersedia, banyak guru yang belum optimal dalam memanfaatkannya. Sebaliknya, siswa juga sudah cukup terbiasa menggunakan perangkat pribadi mereka untuk belajar, bahkan di luar ruangan kelas formal.
Selanjutnya ada model interaksi PJJ. Interaksi bisa dilakukan secara sinkron langsung seperti Zoom atau Meet, dan asinkron seperti tugas atau diskusi lewat chat. Namun masih banyak guru yang hanya menggunakan interaksi online untuk pengumpulan tugas, bukan pembelajaran aktif. Selanjutnya ada sumber belajar digital. Siswa cenderung mandiri dan aktif mencari sumber belajar di internet seperti Google, YouTube, e-book, dan lain-lain. Materi dari guru kadang bukan satu-satunya rujukan. Ini menunjukkan kemandirian belajar yang berkembang dalam sistem PJJ. Selanjutnya ada pengembangan TIK non-web. Yang pertama, media seperti PowerPoint, audio, dan video bisa digunakan tanpa internet. Yang kedua, PowerPoint membantu menyajikan materi secara menarik. Dan yang ketiga, audio dan video cocok untuk gaya belajar auditori dan visual. Dan yang keempat, pengembangannya mencakup perencanaan, penyusunan, revisi, hingga publikasi. Selanjutnya ada pengembangan TIK berbasis web. TIK berbasis web menggunakan internet dan platform digital. Contohnya Weblog, YouTube, Google Drive, media sosial, dan lain-lain. Kemungkinan guru berbagi materi, diskusi, hingga penilaian dengan cara yang mudah diakses kapan saja oleh siswa. Selanjutnya ada kesimpulan. PJJ berbasis TIK terdiri dari 3 aspek: sarana, komunikasi, dan teknologi. Selanjutnya perangkat umum seperti HP, laptop, dan internet. Selanjutnya ada model pembelajaran seperti kayak masih campuran antara tatap muka dan daring. Yang terakhir, penggunaan teknologi cenderung masih sederhana terutama oleh guru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.